Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara semua tetap bersuka cita, tetap dalam berkat-berkat Tuhan, dan yang pasti tetap bersemangat di dalam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala anugerah dan juga berkat-berkat-Mu yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, demikian juga hari ini kami mau kembali diterangi oleh firman Tuhan untuk menjadi bekal kami di dalam kehidupan kami, untuk menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini dibacakan oleh Gabe Berubah Menaruh. Shalom semuanya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti mendasarkan kehidupannya kepada kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya harus menyatakan hidup Kristus itu di dalam kehidupan kita, sebagai bukti bahwa kita menginginkan kehidupan yang sama seperti Yesus. Lalu bagaimana kita bisa menyatakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita? Paulus berkata seperti di dalam firman ini, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, supaya juga hidup Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Di sini Paulus mengatakan bahwa untuk menyatakan hidup Kristus dalam kehidupan kita harus mau menderita seperti Yesus Kristus. Mau menderita di dalam memberitakan Injil Kristus. Memiliki kerelaan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan apapun tantangannya, apapun persoalannya. Bahkan Paulus tadi berkata mereka terus-menerus diserahkan kepada maut. Tetapi walaupun mereka mengalami penderitaan itu, kesusahan itu, bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka supaya tidak terjerumus dan tidak dikalahkan oleh maut itu sendiri. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 6 ayat 24, Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan itulah yang dirasakan oleh Paulus. Maka saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman ini, susah sekali itu menjadi orang Kristen. Mungkin itulah yang menjadi pemikiran kita. Saudara-saudara, untuk memberitakan kebenaran itu memang susah. Bukan persoalan gampang. Tetapi kita harus berusaha supaya orang-orang di sekitar kita terberkati oleh kita karena kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran Injil Kristus. Maka saudara-saudara, jangan pernah takut di dalam memberitakan Injil Kristus. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita, memberkati kita, memelihara kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus hari ini bahwa mereka terus-menerus diserahkan kepada maut, tetapi bukan berarti mereka menjadi mati, karena ada Tuhan yang selalu menyelamatkan, menolong mereka. Karena yang mereka kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan turut menyertai dan melindungi perjalanan Paulus dan juga rasul-rasulnya. Demikian juga kita saudara-saudara, Tuhan yang akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Bagian kita adalah kerjakanlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita secara nyata melalui perbuatan kita, tingkah laku kita, dan juga melalui talenta-talenta yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan demikian kita telah mengejar apa yang kekal di dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami bisa menyatakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami dengan mau rela memberitakan firman Tuhan di dalam segenap langkah kami, di dalam segenap kehidupan kami. Bapa di surga, kuatkan kami, tuntun kami, dan mampukan kami supaya kami betul-betul melakukan seperti yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, demikian juga pembaca firman Tuhan hari ini. Gabe berubah menalo. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepadanya. Sekolahnya juga Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan kepintaran. Dan Bapa yang baik, kiranya apapun yang menjadi kerinduan cita-citanya, Tuhan turut bekerja di dalam mewujudkannya Bapa. Dan Bapa di surga, berdoa buat orang tuanya juga, Engkau kiranya tetap memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga memberkati pekerjaannya, aktivitasnya, juga usaha-usaha yang dikerjakan di tengah keluarga. Dan Bapa di surga, demikianlah juga akan berdoa buat opungnya yang sedang sakit di Srikalang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberikan kesehatan, memulihkan, menjamah. Dan kami yakin percaya dengan kuasa Tuhan, beliau bisa sembuh di tangan Tuhan. Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan. Biar Tuhan Engkau tuntun mereka di dalam aktivitas mereka, Engkau memberkati. Dan Bapa yang baik, kalau ada yang sakit, kiranya sembuhkan. Dan kalau ada dalam kelemahan, Engkau tetap menguatkan Bapa di surga. Kami tahu Tuhan masih banyak kesalahan dosa-dosa kami. Tetapi kami memohon kepadamu supaya Engkau mengampuninya. Di dalam Kristus Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.